Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita sudah kaji kemarin bahwa manusia adalah makhluk dengan sekian banyak kelebihan. Tapi tetap saja sebagai makhluk, tetap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan. Itulah pembeda kita dengan Tuhan yang Maha Sempurna. Manusia punya sekian banyak kekurangan, tapi di antara kekurangan-kekurangan itu yang krusial kita bicarakan adalah bahwa manusia, al-insan, mahallu khota'i wan nisyan, adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Memang manusia ini sering salah, disengaja atau tidak disengaja. Dan konsekuensi dari kesalahan, terutama sekali salah yang disengaja, kesalahan yang kita lakukan secara sadar, maka dia akan diberikan punishment oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal punishment itu dengan dosa. Jadi memang manusia ini punya banyak dosa. Manusia ini tidak lepas dari dosa. Manusia melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, kecil ataupun besar. Maka dosa pun ada dosa kecil, ada dosa besar. Mungkin ada orang-orang yang tidak lagi berdosa, karena semua kesalahan yang dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Utama sekali itu para nabi, para rasul. Maka kita mengenal istilah orang-orang yang punya ismah, orang-orang yang maksum begitu. Nabi Muhammad SAW misalnya, beliau adalah orang yang maksum. Bukan berarti beliau tidak pernah tersalah. Ada kesalahan manusiawinya, tapi sangat kecil, kesalahannya minim, dan itu pun sudah diberikan oleh Allah SWT pengampunan seluas-luasnya. Nah, lalu kita bertanya, dosa akan diganjar dengan satu hukuman. Lalu kenapa Allah Ta'ala memberikan kita takdir atau membuat kita, memformat manusia ini rentan berbuat dosa? Jawabannya adalah ini tidak lepas dari kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimana bisa? Ya begini, ada satu karunia dari Allah Ta'ala yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah salah atau orang yang pernah berdosa, namanya taubat. Taubat, kembali kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan kemaafan dari Allah Ta'ala, adalah sebuah anugerah yang sangat nikmat, anugerah yang sangat besar, anugerah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Keadaan seorang hamba bertaubat ini tidak hanya menggembirakan sang hamba, tapi dia juga membuat Allah bahagia. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu berdosa, lalu kemudian dia ingin kembali kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambutnya dengan cara yang lebih baik daripada pertobatan hamba itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, dalam tanda kutip ya, berlari apabila hamba itu berjalan mendekatinya. Dia akan mendekat lebih dekat. Ya, ada ukuran depa, hasta, mungkin kita semua sekarang sudah tidak lazim dengan itu. Jadi kita gambarkan begini saja. Kalau engkau berlari kepada Allah 10 meter, Allah akan mendekatimu 100 meter, begitu kira-kira. Jadi Allah menyongsong taubat kita, Allah menyambut kita. Dan dalam riwayat juga dikatakan bahwa gembiranya Allah Ta'ala itu digambarkan begini. Ada seorang yang dia itu berjalan, musafir, seorang pengelana. Dia berjalan di satu tempat, padang pasir, lalu karena kelelahan, dia hentikan tunggangannya, dia tambatkan semua barang-barang bawaannya di situ, lalu dia tidur di bawah sebuah pohon. Tahu-tahu ketika dia bangun, semuanya hilang. Wah, betapa kecewanya orang ini, betapa dia takut, ragu, cemas, karena tidak ada yang akan menolong kan di tempat itu. Dia mencari ke sana kemari, tidak ditemukan. Karena kelelahan mencari, maka dia kembali duduk dan tertidur lagi di bawah pohon. Bangun-bangun, semua barang yang hilang tadi, ontanya, benda-bendanya, komplit ada di depan matanya. Dia pun berteriak kegirangan, "Ya Allah, terima kasih. Engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia jadi terbalik berkata-kata saking gembiranya. Nah, gambaran kegembiraan Allah Ta'ala kepada orang yang taubat seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Jadi Allah sangat senang ketika hambanya bertaubat kepadanya. Nah, itulah gunanya dosa. Itulah kenapa kita harus selalu percaya bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Ditakdirkannya kita berdosa, tapi di balik dosa itu dia akan menyediakan ampunan, karena Allah itu adalah
Sang Maha Pengampun. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua terjauhkan dari dosa, kita berbuat dosa seminimal mungkin, dan Allah memberikan ampunan dan rahmatnya seluas-luasnya bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih lahir dan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.